atas sebuah upaya yang diduga dilakukan untuk merubah BAP dari ke-8 orang ini tadi. Sekali lagi saya mengatakan hal ini bukan tanpa empati terhadap korban yang mana kedua putra-putrinya ini sudah direnggut nyawanya. Tetapi tentu saja praduga tidak bersalah harus diberlakukan di negeri ini. Dan untuk itu semoga kejahatan yang sungguhnya ini akan terkuak. Karena saya masih sangat kuat menduga bahwa pelaku aslinya ini masih berkeliaran dan bebas, belum ditangkap. Tolong tidak pakai lama, segera copot PTDH, dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal-hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Tolong ini disikapi dengan serius dan saya minta langkah-langkah berikutnya. Jadi terkait dugaan ada salah satu diduga tersangka tapi dihilangkan dalam BAP. Tersangka yang menyebutkan nama orang tersebut. Jadi di luar dari 11. Dengan kesurupan laginya Linda di hari ini yang seakan-akan ingin membenarkan sesuatu yang salah. Nah, ini kan sudah aneh. Kesurupan, 8 tahun diam, terus kesurupan lagi. Mengapa saya katakan bahwa Linda ini harus diperiksa dan dia ini harus benar-benar diselidiki secara resmi oleh kepolisian, dimintai keterangan. Karena atas kesurupannya ini tadi, semua se-Indonesia itu mengetahui kronologisnya ya seperti apa yang dikatakan oleh Linda. Saya katakan bahwa ada fakta sepertinya yang disembunyikan oleh Linda. Dan Linda ini harus digali lebih dalam lagi. Saya yakin dia dan alam bawah sadarnya, atau mungkin saja alam sadarnya, ini mengetahui yang sebenarnya tidak diketahui oleh banyak orang. Jika tidak dihentikan, saya pikir Linda ini akan kesurupan sekali lagi, 2 kali lagi, untuk mengatakan sesuatu yang kita saja juga tidak tahu. Ini benar atau hanyalah karangan dari Linda atau jin korin yang merasukinya. Korban, dia juga salah satu anggota Polri. Ya. Seperti apa sih perannya di Ya kalau saya kan kami tidak melihat secara langsung ya Mas. Ya bagaimana kondisinya saat itu. Ya namun kalau kita melihat dari video yang tersebar ya tentunya sangat terpukul lah pasti. Pasti juga beliau tidak tinggal diam untuk mengungkap siapa pelakunya. Gitu. Apalagi dibarengi dengan tambahnya hasil otopsi luar. Ada hasil yang tidak wajar gitu tubuh mereka. Bahwa dia ternyata Peggy sering ketemu, ujungnya kan ketahuan sakit hati. Nah sekarang ada katakanlah juga ada percayaan tanda petik ini pelakunya benar atau tidak, atau ganti nama atau segala. Ya kan tinggal disebutin nanti yang pelaku yang 7 atau 8 itu pernah mengenal, pernah ketemu, atau mereka kan pernah menyebut. Katakanlah itu juga karena tanda petik lagi ya, rekayasa. Ini kan ketahuan ya, pasti sekira penyidik baru ini ya, yang penyidikan baru ini nanti kan dikaitkan dengan penyidikan yang dulu, yang sudah suka tidak suka itu telah menjadi putusan pengadilan. Terlepas putusan pengadilan itu benar atau salah, tetap harus dihormati. Saya percaya bahwa itu adalah Peggy dan Peron, dan saya yakin cara kerja dari Polda Jawa Barat, saya percaya cara kerja Polda Jawa Barat. Namun ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Peggy atau Peron. Saya harapkan pihak kepolisian mengeluarkan DPO itu kan ada fotonya, ada namanya jelas, jangan ciri-ciri aja lah. Orang kan kalau ciri-ciri bisa berstatement, ya saudara saya juga ciri-cirinya 161 cm, seperti itu kan. Ya saya minta pihak kepolisian secara transparan membuka kasus ini benar-benar bahwa ini sudah menjadi konsumsi publik yang harus publik tahu. Tidak ada yang dirahasiakan lagi. Kalau memang ini DPO sudah tertangkap, munculkan fotonya, identitasnya,
lalu kedua DPO lain munculkan juga identitasnya, fotonya, jadi agar masyarakat ini juga bisa membantu, karena sebenarnya DPO ini juga mungkin tertangkap sekarang karena bantuan masyarakat seperti itu. Gitu, kita nggak menutup kemungkinan untuk itu kan yang jadi tanda tanya besar masyarakat, kok bisa sampai 8 tahun belum tertangkap, kok tunggu viral dulu, tunggu difilmkan dulu baru bisa DPO tertangkap gitu kan. Ini dengan cepat loh, dari film sampai DPO tertangkap ini waktunya luar biasa. Kita kasih big applause untuk pihak kepolisian ya. Tapi ya jadi pertanyaan besar, kenapa harus tunggu 8 tahun? Itu juga yang mudah-mudahan nanti setelah ada DPO yang tertangkap ini, atau mungkin nanti DPO lainnya segera tertangkap, itu jadi tabir kebenaran dan terbuka semua di masyarakat. Kasus Vina Cirebon, polisi bantah ada keterlibatan anak pejabat. Polisian berhasil menangkap satu buron yang masuk dalam daftar pencarian orang. Kasus pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan alias Peron alias Egy alias Robi Irawan. Namun bermunculan asumsi adanya keterlibatan anak pejabat dalam kasus yang terjadi pada 2016 itu. Bahkan Ramadhani Purwadadi Sastra, anak mantan Bupati Cirebon, sempat terseret. Ia pun mengklarifikasi bahwa dirinya menjadi korban fitnah dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nama Ramadhani Purwadadi Sastra masuk dalam pusaran asumsi masyarakat karena namanya memiliki kemiripan dengan nama satu DPO yakni Dani. Kendati belakangan Polda Jabar meralat bahwa hanya ada satu DPO yakni Peggy. Dua nama yang sebelumnya disebut sebagai DPO yakni Dani dan Andi merupakan asal sebut. Dari hasil penyelidikan DPO hanya satu, dua nama yang disebutkan hanya asal sebut berdasarkan keterangan dari para terpidana lainnya. Kata Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan di Polda Jabar Minggu 26 Mei 2024. Soal asumsi yang menyebutkan adanya keterlibatan anak pejabat juga ditepis Kombes Pol Surawan yang memastikan tidak ada keterlibatan anak pejabat. Saya tegaskan tak ada keterlibatan anak pejabat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan dalam penyelidikan ini. DPO hanya satu, PS Peggy Setiawan, ujarnya. Terkait dengan apa yang disampaikan itu silakan, tapi tetap kami berpegangan pada fakta penyidikan. Jadi tidak kita berasumsi maupun di media sosial, tugasnya. Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan jika nantinya ada fakta orang lain dalam kasus itu di luar 8 terpidana dan satu tersangka yang sudah diamankan. Penyidik siap melakukan pendalaman kembali. Peggy ditangkap Polda Jabar di Jalan Kopo, Kota Bandung pada Selasa 21 Mei 2024 malam. Jadi Peggy yang kami DPO-kan, informasi terakhir yang kami dapatkan bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Rabu 22 Mei 2024. Kasus Vina Cirebon, polisi bantah ada keterlibatan anak pejabat. Polisian berhasil menangkap satu buron yang masuk dalam daftar pencarian orang. Kasus pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan alias Peron alias Egy alias Robi Irawan. Namun bermunculan asumsi adanya keterlibatan anak pejabat dalam kasus yang terjadi pada 2016 itu. Bahkan Ramadhani Purwadadi Sastra, anak mantan Bupati Cirebon, sempat terseret. Ia pun mengklarifikasi bahwa dirinya menjadi korban fitnah dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nama Ramadhani Purwadadi Sastra masuk dalam pusaran asumsi masyarakat karena namanya memiliki kemiripan dengan nama satu DPO yakni Dani. Kendati